Langkah-langkah unit Inafis Polresta Samarinda dalam kasus 340 KUHP dengan identitas tersangka Andot RS alias Rey bin Nasar TKP Jalan Poros Samarinda, Kukar sebagai berikut. 1. Unit Inafis. Tim Relawan Inafis Tim KSI Polresta Samarinda bersama PMI Kota Samarinda mendatangi TKP. Penemuan jenazah seorang perempuan yang sudah menjadi tulang belulang. Selanjutnya unit Inafis Polresta Samarinda melaksanakan pemasangan garis polis lain di TKP dan juga olah TKP awal dalam memeriksa kondisi pada kerangka korban. Selanjutnya jenazah dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulans milik PMI Kota Samarinda untuk dibawa ke RSUD Au Syahrani, Kota Samarinda untuk dilakukan otopsi, untuk mengetahui perbuatan pelaku yang dilakukan oleh korban, dan dilakukan tes lab DNA Mabes Polri, untuk mengetahui identitas pada korban. 2. Unit Inafis melaksanakan giat olah TKP awal dan memasang garis polis lain pada mobil merek Honda HR-V Nopol KT1517PR warna merah Ferrari yang merupakan milik korban yang diparkirkan di garasi rumah milik korban dan juga memasang garis polis lain pada rumah yang dikontrak oleh korban. 3. Unit Inafis mengamankan mobil milik perusahaan yang digunakan dalam tindak kejahatannya untuk mengeksekusi korbannya hingga meninggal dunia. 4. Unit Inafis mengawal jalannya otopsi di Rumah Sakit Umum Au Syahrani Kota Samarinda oleh tim forensik yang dipimpin langsung oleh Dr. Christine dan juga melaksanakan tes lab DNA pada korban dengan mencocokkan sel darah pada ibu, bapak korban, dan pada tulang lengan korban. Juga sudah dikumpulkan untuk dibawa ke lab DNA Mabes Polri di Jakarta. 5. Mengidentifikasi pada pakaian yang digunakan oleh korban dan memeriksa robekan pada baju yang disebabkan oleh pisau yang digunakan pelaku untuk melukai tubuh korban. 6. Unit Inafi acara membuat berita pemeriksaan sebagai berikut. Membuat bab TKP, membuat sket TKP, membuat berita acara, pemeriksaan pengambilan foto dan pelebelan pada barang bukti. 7. Mengidentifikasi identitas pada korban dan pelaku. Inilah penjelasan kepolisian tentang hubungan antara korban dan pelaku yang jenazah korbannya ditemukan sudah jadi tengkorak kemarin pagi di Jongkang Jalur Tenggarong Samarinda Kutai Kartanegara. Selengkapnya baca dan klik di link atau cek di story kami https://www.niaga.asia. Penjelasan lengkap polisi soal hubungan Randy Juwana yang ditemukan sisa tengkorak. Sudah, pelaku Randy, kita tetapkan tersangka. Penyidik menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kata Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Samarinda Ibda Dovi Edi. Dikonfirmasi merdeka.com. Sabtu 25/9. Kasus pembunuhan sadis itu cukup menyita perhatian publik. Samarinda. Ada sanggahan dari netizen yang menyebutkan bahwa korban dan pelaku tidak memiliki hubungan spesial, melainkan hanya sebagai rekan kerja. Kami sampaikan di sini pernyataan bahwa tersangka punya hubungan spesial sebagai pacar korban itu adalah keterangan awal dari tersangka setelah kita amankan hari Kamis, 23/9, malam lalu. Hubungan kerja tersangka dan korban sudah kita tuangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan, ujar Dovi. Alibi tersangka saja, jadi kepolisian bukan. Ternyata itu hanya menyebarkan hoaks. Melainkan, itu keterangan awal tersangka pertama kali kita amankan.
Semua terdokumentasi, tegas Dovi. Dovir menerangkan, keterangan terbaru. Di perusahaan yang sama, tersangka adalah sopir perusahaan dan korban sebagai marketing. Pada Kamis, 6/9 malam, tersangka mengajak korban menemui calon nasabah baru. Ternyata itu hanya modus. Tersangka saja seolah-olah bertemu calon nasabah. Tersangka sudah merencanakan itu dan membeli pisau dapur di toko swalayan, ungkap Dovi. Keseharian pelaku dan korban yang sering kerja bareng memunculkan niat tersangka mencuri dan merampok korban. Diduga korban ditikam hingga 3 kali menggunakan pisau. Jadi dia, Randy, sering melihat barang-barang pribadi, perhiasan dan HP korban. Dia jadi tertarik untuk mencuri barang-barang korban. Sementara itu, lebih rinci nanti akan disampaikan hari Senin, 27/9. Ya, jelas Dovi lagi. Diberitakan sebelumnya Jumat, 25/9. Kemarin, kepolisian mengungkap kasus hilangnya Juwana, 25, warga Kutai Timur yang bekerja di Samarinda, yang dilaporkan ke kepolisian pekan kedua September tahun 2021 lalu. Belakangan diketahui dia terakhir kali bersama dengan Randy. Randy mengakui perbuatannya, menghabisi nyawa Juwana dan membawa kabur barang pribadinya. Jenazah Juwana dibuang ke semak belukar poros Jalan Samarinda, Tenggarong. Petunjuk Randy. Jenazah Juwana ditemukan sisa tengkorak dan pakaian dikenakan pada Jumat, 24/9 pagi, atau 16 hari sejak dilaporkan hilang keluarganya. Jangan lupa nonton terus channel Kelinjau Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share.